Warga jemaat GKJ Salatiga Utara, selamat jumpa kembali dengan sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara. Saya pribadi ingin mengucapkan salam kangen. Suwe ora jamu nggih Bapak Ibu. Puji syukur Bapak Ibu, para dulur lan aku tetap lemu-lemu. Ya, karena kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan. Sebentar lagi kami ingin merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menuntun, menerangi dan mengurapi kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi santapan rohani yang menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Matius 10 ayat 7 sampai 8 yang demikian bunyinya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat di atas merupakan pengutusan Tuhan Yesus kepada 12 rasul. Apa yang harus dilakukan oleh para rasul dalam mengabarkan Injil Kerajaan Surga ini sebenarnya sudah sering mereka lihat ketika Tuhan Yesus sendiri mengabarkan Kerajaan Surga kepada orang-orang Israel. Dalam memberitakan Kerajaan Surga, selain mengajar melalui perumpamaan, Tuhan Yesus mendemonstrasikan bahwa kerajaan surga ada di dalam dirinya dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melahirkan orang kusta, mengusir setan. Tindakan Tuhan Yesus ini bermakna memulihkan. Utamanya nampak sekali pada orang yang dikucilkan, seperti penderita kusta itu karena menular, orang yang kerasukan setan karena manifestasinya merusak. Sesudah disembuhkan, mereka bisa kembali kepada keluarganya, pun bisa kembali beribadah di Bait Allah. Nantinya, sesudah Tuhan Yesus disalib, pemulihan yang dihasilkan lebih hebat lagi, karena memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang dirusakkan oleh dosa. Tuhan Yesus menghendaki pemberitaan itu nantinya diteruskan oleh murid-muridnya, karena Tuhan Yesus tidak akan selamanya tinggal di bumi ini. Sedangkan Tuhan Yesus menghendaki semua orang berbalik kepada Allah dan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang kita terima hari ini mengingatkan kita akan tugas perutusan bagi orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya memberi judul renungan kita hari ini, Mari Kerjakan Perutusan Kita. Saya sadar bahwa saat ini kita sedang terbeban oleh pandemi COVID-19. Di sisi yang lain, saya melihat ada peluang yang sangat memungkinkan untuk kita mengerjakan perutusan itu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengerjakannya? Saya melihat setidaknya ada dua hal yang dilakukan dalam situasi sekarang. Yang pertama, mengabarkan Injil mulai dari yang terdekat.
Di ayat sebelumnya, yaitu ayat 5-6, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berpesan kepada para rasul agar Injil Kerajaan Surga itu disampaikan hanya kepada bangsa Israel saja, bukan kepada bangsa lain. Maknanya bagi kita bahwa mengerjakan perutusan itu sebaiknya dimulai dari lingkaran terdekat atau lingkaran dalam lebih dahulu. Sebab bila kita sendiri belum asin, bagaimana menggarami orang lain? Jadi kita bisa lakukan di lingkungan dalam rumah kita sendiri, mulai dari diri sendiri. Upamanya mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dengan membaca Alkitab dan renungannya, termasuk menyediakan waktu khusus untuk berdoa dan seterusnya. Kemudian kita bisa menularkan kepada anak, kepada suami atau istri yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau yang sudah mengenal tapi belum mendalaminya. Saat ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukannya. Senyampang kita harus di rumah aja. Yang kedua, memulihkan hubungan di dalam keluarga. Belajar dari para rasul yang diutus mengabarkan Injil Kerajaan Surga melalui menyembuhkan orang sakit, melahirkan orang kusta dan seterusnya, kita pun bisa melakukannya, meskipun tidak persis seperti yang dikerjakan para rasul. Mengingat untuk itu memang ada orang-orang terpilih yang diberi kuasa. Tetapi sakit penyakit tidak selalu terjadi secara fisik, karena bisa juga berupa sakit hati, kekecewaan, kepahitan, dan lain-lain. Mungkin ini terjadi antara ibu dengan anak, suami dengan istri, anak dengan anak. Inilah saatnya kita melepaskan pengampunan, memberi perhatian, saling menghormati antara ayah, ibu, anak, saling menolong, sehingga terwujud suasana damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah dinyatakan di dalam rumah tangga kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya percaya ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ada berkat yang sudah menanti untuk kita terima. Janji Tuhan mengenai ini bisa dibaca di Matius 6 ayat 33 yang demikian bunyinya, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan tugas perutusan yang perlu kami kerjakan. Mari Bapa, dalam situasi keterbatasan kami, mampukan anak-anak-Mu mengerjakannya. Biarlah kebenaran firman-Mu, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus boleh dinyatakan dalam keseharian kami. Dengan demikian Injil Kerajaan Surga terberitakan melalui kami. Amin.